Beralam kompak. Oke, kembali lagi bersama saya Dadan Saya Mawar Winasari di acara IBT. Ini bukan talk show. Sering ting. Hari ini narasumbernya siapa ya? Yalah, narasumber lah. Tadi kemana? Telat yuk, aduh. Ya, Jadi tadi ada acara. hukumannya, jadi dia tidak pakai kursi yang benar. Oke. Karena ini kursi endorse ya. Kursi endorse. Terima kasih yang Jadi udah. saya nggak ada senderan gitu. Terima Oke, kasih ya karena yang saya udah telat. endorse kursinya buat Kang Atang ya, yang endorse Masya Allah, kursi. minat kita luar Oke, biasa ya. terima Maksimal. kasih. Makasih buat Kang Atang. Oh. Tapi sayanya belum makasih. Udah makasih aja, nggak apa-apa. Sekarang kita kedatangan tamu mantap, tamunya Luar biasa. luar biasa. Masya Ditunggu-tunggu. Allah banget. Di Subhanallah banget. kontak susah karena dia Over sibuk. sibuk sekali. Banget. Oh, benar, Tapi luar biasa. luar biasa. Sosoknya beliau tuh ganteng. Amin. Makasih. Wibawanya luar biasa. Makasih. Bukan ente. Oke. Awas ya. Itu luar biasa Nanti banget. balas dendam. Orangnya luar biasa banget itu pokoknya. Kalau saya ketemu, aduh, saya kelopok-kelopok. Nantilah kita bicarain ya. Tidak perlu menunggu lama lagi. Kita sambut dia. Kita Ini dia sambut luar dia. biasa. Ding, 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 ding. Kong Habib. Habib. Jeng 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 deng Deng, deng deng, deng deng. Ada musik. Deng 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 deng. Nah, wih, Wes, beda ya. Gagah kan, gagah. jauh banget ya. Wes. Beda banget. Lihat atuh wibawanya. Nah ini dia Kang Habib. Siapa sih Kang Habib itu? Jadi Kang Habib itu ini bukan itu. Termasuk Dewan Pembina di Warna Alam. Yes, Wah, pembina. Makanya kita speechless-nya berapa kali ya? Nyampe rolling action. Biasanya enggak ya langsung. Ya biasanya. Biasanya enggak, ini mah aduh. Karena grogi. Ketemu Grogi. sama beliau langsung. Lihat gemetaran. Gemetaran. Alhamdulillah ketemu Kang Habib. Aduh. Ya langsung. Ya, gimana Kang Habib? Aduh, baik. Kabar? Pakai mic. Maaf ya, klipotnya belum datang. Belum ada yang endorse sekarang. Alhamdulillah untuk saat ini sehat. Mudah-mudahan kedepannya juga sehat. Amin. Atas dengan Saya semangat ya. semangatnya itu. Iya. Masya Allah. Nanya. Sebenarnya bisa dilihat ya dari penampilannya. Wih. Wes, penampilannya tidak. Sebelum ke penampilan nanti ngejelasin. Sekarang Kang Habib sibuk apa sih Kang? Untuk sekarang sih karena masuk di dunia kerelawan di kemanusiaan, ya, salah di lapangan mendapatkan perintah untuk terjun ke lapangan saling membantu dalam kegiatan kemanusiaan. Jadi selain kegiatan penggiat alam lingkungan, sosialnya, kemanusiaannya juga luar biasa nih Kang Habib ya. Iya. Masya Allah. Saya sampai ngiri lihat ininya, seragamnya, pengen. Kenapa ngepake? Iya itu, pengen pakai itu. Oh, kalau pengen pakai itu gampang pengen pakai itu. Apa harus dieksekusi dulu? Ya, enggak dong. Oh, Tinggal pinjam aja ke Kang Habib, Kang pinjam ininya. nggak boleh ya Kang ya? Sebetulnya sih ada aturan main buat penggunaan alma mater seperti di organisasi-organisasi yang lain, di koordinasi yang lain itu ada aturan mainnya. Mohon maaf ketika akan menggunakan sebuah alma mater itu harus ada pendidikannya terlebih dahulu. Seperti halnya ya sekarang digunakan itu nggak bisa sembarangan. Selain untuk jalur komunikasi, juga untuk mendapatkan perintah sedang melaksanakan tugas. Ketika sedang tidak melaksanakan tugas itu harap disimpan dengan baik-baik. Jadi tidak bisa seenaknya kemana-mana dibawa main menggunakan alma mater, itu mohon maaf nggak bisa. Jadi nggak bisa. Maaf ya, mohon maaf. Kalau Iya. mau gabung aja. Berarti harus ada step-stepnya ya buat mendapatkan seragam tuh nggak semudah ya kayak kita gitu kan ya mendapatkan PDL atau kayak gimana syal gitu butuh perjuangan yang luar biasa. Betul sekali. Emang kita mudah? Susah. 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 Susah.
boleh nanya lagi nggak? Boleh. Sebenarnya bedanya Palang Merah Indonesia ya, PM itu ya, sama kayak Palang Merah Remaja, itu ada batasan kegiatannya nggak sih Kang? Atau apa yang membedakannya gitu? Mengenai Palang Merah Remaja sama Palang Merah Indonesia, sebetulnya itu satu kesatuan. Kalau Palang Merah Remaja itu ruang lingkupnya di sekolah, para pelajar SD, SLTP sampai SLTA. Kalau untuk di atas itu dari perguruan tinggi itu mulai masuk bukan di PMR lagi namanya. Itu masuknya di Korp Sukarelawan atau disingkat dengan KSR. Dan bahkan ada lagi yang di atasnya. Ketika ingin menggunakan tidak masuk di KSR, bisa juga ketika usia lebih dari 35 itu masuk di KSR. Dengan skill kepribadiannya masing-masing. Mohon maaf seperti guru, ketika ada bencana dia bisa membantu dalam dunia pendidikan, itu masuk di TSR. Atau mungkin skill-skill yang lain. Seperti Popon lulusan mana? Unpad, Unpad. Jurusannya pasti di pertanian ya? teknik pertanian. Bukan, kan? Teknik pertanian, ya. Unpad itu Universitas Padalangan. Jadi kalau memang usianya lebih dari 35 itu bisa masuk di TSR. Menggeluti dunia pertanian, membimbing para masyarakat dalam kemanusiaan itu dalam pertaniannya ketika terjadi sebuah bencana. Bahkan bukan di dalam bencana pun itu bisa diturunkan. Hanya ada kriterianya. Ketika Popon itu udah mulai 35 ke atas itu baru bisa masuk. Berarti umur menentukan ya? Betul. Oh, berarti sekarang karena saya masih luar biasa, muda banget gitu kan, remaja 17 tahun. anggap remaja Kang, anggap remaja. Nah, mungkin kayak gitu. Dari host mau ada yang tanya-tanya enggak? Enggak. Enggak. Ini ya. Jadi lupa aku, aduh. Jadi sebenarnya teh gemper itu, jadi kacampur. Karena pembina kita ya. Iya. Jadi takut ada yang salah, Takut nanti ada kita yang ditegur di salah. belakang gimana? Habislah Mataknya. sudah. Ini. Tapi di mata saya ya, sosok Kang Habib itu luar biasa. Beliau tuh senior yang bisa merangkul, welcome banget sama junior-juniornya. Iya. Nggak pernah membatasi. Dia tuh bawa senior, saya enggak, tapi bener-bener ngerangkul. Bener-bener apa ya? Nggak ada nggak ada jabatan lah itu namanya, gitu, setara lah kita tuh. Kayak gitu, enak banget lah kalau sharing-sharing sama Kang Habib gitu kan. Nah, terkait kegiatan-kegiatannya nih Kang. Kegiatan dari awal atau ke sekarang? Sekarang sibuknya. Sekarang sibuknya karena kita udah masuk di pandemi COVID-19, kita pun dari organisasi kemanusiaan turun ke lapangan, kejadian mungkin sama pasca kejadian kami pun akan turun tangan seperti halnya para virus, kita melakukan pencegahan. Salah satunya mungkin udah dikenal itu ada penyemprotan dengan disinfektan. Nah, kami para relawan dari kepala markas dapat perintah untuk melaksanakan selain sosialisasi dan melaksanakan penyemprotan disinfektan. Ya, seperti yang sudah dilaksanakan alma mater saya alumni di sekolah itu juga dilaksanakan. 2 sekolah, saya SMP, SMA itu dilaksanakan penyemprotan oleh kami atas perintah dari kepala markas untuk melaksanakan penyemprotan disinfektan. Dan sekarang masih pencegahan karena Subang udah mulai masuk PSBB ya. Iya. Nah, mungkin semuanya sudah kenal, sudah mendengar masuk di PSBB. Iya. Nah, udah 2 hari. Kami dari PMI relawan itu diterjunkan ke lapangan di perbatasan juga untuk melaksanakan PSBB, pencegahan yang masuk dan yang keluar. Ya, diharapkan semoga pandemi ini cepat selesai. Amin. Oh ya robbal alamin. Oh, jadi yang bertugas tuh bukan hanya di mana itu, di posko-posko yang terdekat di sini ya Kang. Jadi di perbatasan juga dikasih PMI gitu. Ya, kalau lebih jelasnya karena kita titik checkpoint pos ada 14 titik, dari pihak PMI pun mengirimkan ke 14 titik tersebut. Oh. Ya, seperti hanya wilayah Subang Selatan mungkin sudah dikenal, perbatasan ada di Karangpanjang, wilayah Ciater, Kecamatan Ciater, sama wilayah Kecamatan Tanjung Siang. Yang titik posnya itu koordinasi di Jalan Saga. Jadi semuanya koordinasi di Jalan Saga. Kalau di wilayah-wilayah yang lain ya sama di berbagai perbatasan, serta di gerbang tol Cipali itu pun sama dijaga. Karena beberapa orang ya, mungkin kesadaran
dirinya kurang sadar gitu. Telat banget lah ya sekarang Iya. mah ya. Berarti Berarti ada khusus ini berarti ya Kang, kalau untuk penanganan COVID sendiri ada khusus pelatihannya? Kalau untuk penanganan itu ada tim gugus tugas yang sudah dibentuk oleh pemerintahan, termasuk kami juga ditugaskan ikut serta di gugus tugas. Itu yang lebih paham adalah gugus tugas. Karena ketika ada kejadian-kejadian, mohon maaf, ketika ada ODP meninggal dunia, itu dari gugus tugas yang ditugaskan untuk mengevakuasi. jadi di pihak PMI mah Hanya ikut serta membantu. hanya ikut serta membantu. Kalau untuk tim medisnya dari pihak kami PMI itu bukan orang-orang medis, hanya paramedis saja. Oh. Ya hanya sebatas pengetahuan bahwa ini harus seperti ini, ketika penanganan itu tidak bisa menangani. Hanya penanganan pertamanya saja. Oh, Untuk oke. selanjutnya diberikan kepada medis. Yang lebih fokusnya itu kita ke rumah sakit Cereng. Cereng ya? Oh, Cereng. Karena PTPN tidak masuk di penanganan COVID-19. Oh, Cereng. PTPN nggak masuk, Nggak masuk. cuma Jadi ketika ada ODP harus dievakuasinya itu ke Cereng bukan ke PTPN. Jadi ketika ada hubungan-hubungan tentang COVID-19 itu rumah sakit rujukannya adalah Cereng. Cereng. Oh. Jadi Kang, itu tiap gugus itu tiap gugus atau checkpoint sih? Dari masing-masing gugus itu dari gugus tugas itu dikirimkan ke checkpoint. Oh, ke Jadi checkpoint. untuk gugus tugas itu pokoknya atau koordinator utamanya di Pemda. Oh, di Nah, dari Pemda. Pemda itu Pemda Subang yang bupatinya Ya. ke masing-masing checkpoint juga dikirim. Oh. Jadi perintah utamanya dari gugus tugas. Oh. Karena di masing-masing checkpoint juga ada gitu. Oh, Oke. ada orang lain. Itu tuh berapa personil tiap Checkpoint. checkpoint itu? Dari masing-masing checkpoint, dari masing-masing instansi itu dikirimkan masing-masing ada. Ya, hanya mungkin bergilir. Ya, hanya dari PMI itu dikirimkan 1 sampai 2 orang, tidak selamanya itu saja bergilir. Jadi ada jadwal Bergilir. tiketnya. Sama dengan organisasi yang Rolling lain, ya? dari Puskesmas rolling. Dari Satpol PP juga rolling, dari kepolisian rolling. Tapi sejauh ini Kang, kegiatan-kegiatan checkpoint ya PSBB ya yang ada di Subang menurut Akang sekarang efektif nggak sih Kang? Cukup efektif. Kenapa dibilang cukup efektif? Karena dari masing-masing perbatasan itu melaksanakan PSBB, yang masuk diharapkan jangan masuk, yang keluar diharapkan jangan keluar. Jadi di jalan itu lenggang. Iya iya. Jadi di masing-masing checkpoint itu pengecekan minimal di suhu tubuh. Iya. Nah, jika memang Ya. suhu tubuhnya lebih dari 37, maka itu harus pulang lagi. Iya tadi saya kena sama polisi. Soalnya kan bukan Sumedang, Cimanggu ya. Sana banget masih perbatasan itu polisi-polisi langsung nyegat. Soalnya kalau arah dari Subang ke sana ke Sumedang nggak apa-apa, tapi dari arah Sumedang ke sininya Betul. itu langsung polisi di Ngariung Kang. Karena Opat-opat. info yang didapatkan ketika PSBB itu yang diharapkan itu yang masuk dicek. Iya. Ya, diutamakan yang masuk dicek. Takutnya mohon maaf dari zona merah karena Subang juga teridentifikasi sekarang sudah masuk di zona merah. Oh, Iya ya. Antisipasinya kalau memang orang sana baru datang, maaf tidak boleh mudik, katanya pulang kampung boleh gitu. ya. Itu. Dilihat Beda ya? identitasnya, Mudik sama pulang kampung beda. Beda Dilihat mudik. identitasnya kalau memang warga tersebut itu diizinkan untuk masuk dengan catatan dia minimal di suhu tubuh kesehatan apakah sehat atau tidak. Kalau memang kurang sehat itu harus dirujuk ke puskesmas terdekat terlebih dahulu. Kalau suhu minimal nih Kang, suhu minimal kita dikatakan ya oke nggak apa-apa gitu, masih aman. Yang pasti jangan lebih dari 37. Yang pasti jangan lebih dari 37 dan jangan kurang dari 28. Emang 28 kalau kurang masih nanti gimana? Kalau kurang itu namanya mayat. Karena biasanya suhu udah kurang dari 29 itu udah mayat. Oh iya, dah. Manusia itu ada 30 Bego jadi ya 37. saya. Kalau 37 lebih pasti demam gitu. Tapi Kang, saya pernah nih di rumah. Nih, terus pakai motor. Nyamper ke teman, nyamper. Nah, itu bahasa Indonesia. Jemput. Nah, jemput teman mau berangkat ke Tokma. Ron bisa dia. Ya ke tempat. Supermarket. Ya, supermarket ya. Di sini supermarket yang agak besar ya. Atau serba lah. Masuk dicek sama polisi. Tit. Jam 37 ya kumaha. Cek kumaha tuh Kang, kumahanya coknya asup. Ini ngasup. Gitu.
Jadi Membatasi itu diri mah. juga dikatakan aman gitu ya. Jadi itu kumaha tah, Kang? Bahasanya itu kan lebih dari 37 ya. Oh. Kalau memang 37-nya 3700 itu masih dikatakan ini Normal. mentoknya Mentok mentoknya maksimal. gitu kan maksimal. Kalau memang Batas aman. 37,1 baru diusahakan untuk pulang lagi. Tuh, Masya Karena Allah. pengantisipasian. Ilmu baru ya. Ilmu baru tuh. Tapi diusahakan jangan lebih dari 37. Misalkan udah nyampe 37 itu sadar diri saja. Oh. Kesadaran diri sendiri dikhawatirkan gitu kan. Lebih baik istirahat terlebih dahulu. Dikhawatirkan itu bukan sakit tapi akibat dalam perjalanan panasnya. Oh. Jadi gitu ta. Tuh eta pengalaman gitu. Dikit 37 jam kumaha. Tapi ya? lolos gitu ya. Sok cenah. Terus kumaha Pak? Yang we asup. Yang si asup. Dan satu lagi yang harus diingatkan termasuk buat rekan-rekan yang di luar sana yang menonton untuk sekarang itu diwajibkan menggunakan masker. Oh. Hati-hati, Masker. masker yang digunakan bukan kayak gini ya, tapi dipasang. Nah, diusahakan dipasang, bukan hanya sekarang ditempel saja ya. Berhubung sekarang lagi ngobrol-ngobrol susah untuk ngomong, Iya. bicara. Mohon maaf untuk pemerintah bukan pelanggaran karena sedang berdiskusi. Kita ada klarifikasi ya Kang ya. Ketika dalam perjalanan baik itu berkendara dengan menggunakan roda 2 atau roda 4 itu masker bukan nempel seperti ini tapi dipasang tuh Jarak aman tuh 1 kesadarannya. meter ya Kang, bener nggak? Jarak aman minimal 1 meter 1 meter. Terus. dan diharapkan juga untuk kesadaran masyarakat untuk sekarang itu kendaraan roda 2 itu tidak bisa 2 orang 2 orang. harus 1 orang Gimana kalau saya nggak bisa bawa motor? naik mobil Gimana kalau nggak punya mobil? Itu mah bisa kan? Jalan kaki sehat. bahkan Oh. naik sepeda itu kalau nggak bisa Oh. naik motor Berarti saya bisa ngambil sepeda di sini. Oh, bicara dulu ke ketua. Izin dulu ke ketua. Pak Ketua, biar saya aman juga ke sini juga cepat, nggak usah dijemput. Saya mau sepeda. Nanti itu di belakang ini, di belakang layar. Kang, pernah ada nggak kejadian lucu pas eksekusi ini apa? Bukan eksekusi apa ya disebutnya? Pas lagi bertugas lagi gitu. Kalau Eksekusi untuk yang bukan main. lucu Hah? sih bukan dikatakan lucu Hah? kalau dikatakan menantang itu ada tapi bukan saya pribadi Iya. itu anggota yang lain rekan yang lain dari gugus tugas ya, mohon maaf bukan menjelekkan nama orang lain ada ODP dari luar wilayah itu istirahat di Kabupaten Subang menurut informasi itu akan ke Bogor hanya istirahat dulu di Subang karena ada saudaranya Iya. menurut informasi dia betul ODP ketika di pemeriksaan dia negatif di rapid test negatif hanya masih ODP yang namanya ODP harus dikarantina terlebih dahulu kejadian yang menantangnya itu mohon maaf di wilayah Subang dia meninggal dunia Alhamdulillah. di wilayah Subang dia meninggal dunia secara otomatis itu harus dikirim ke Cihereng karena dia ODP meskipun informasi belum valid positif dia masuk di COVID tapi karena ODP itu harus dievakuasi ke Cihereng Allah ya. karena rumah sakit rujukannya itu adalah Cihereng untuk COVID dan mohon maaf bukan menjelekkan karena kita dunia kemanusiaan juga saling membantu Iya, iya. ketika di Cihereng karena perawat itu cukup sibuk juga Iya. ketika memandikan jenazah kami dari tim gugus tugas rekan saya rekan-rekan saya itu ikut serta memandikan jenazah Masya Allah. ini tuh kegiatan yang cukup menantang Iya, iya, benar. Itu yang biasanya hanya melihat evakuasi mengantarkan tidak memandikan jenazah sekarang evakuasi ambil Nah. memandikan kemudian mengantarkan bahasa saya tadi salah ya, bukan eksekusi, evakuasi. Nah. Masya Allah. Lalu Kita, kita gempur ih mata kurangnya. Cicing beda ya kalau sama senior. Aduh, apalagi pembina warna alam, pembina sukarelawan, Masya Allah banget gitu kan. Berarti tantangan luar biasa. Nyawa taruhannya juga ya Kang ya. bisa dikatakan nyawa karena mohon maaf selain dari perawat kami pun termasuk salah satu garda terdepan ketika ada pandemi itu terjun ke lapangan langsung berhadapan langsung sehingga mohon kepada pemerintah kepada para petugas yang terjun ke lapangan berhadapan langsung itu APD-nya dilengkapi Iya benar. dan juga tolong transparansi itu yang menggunakan siapa saja jangan sampai sekarang dibagi Iya, iya. tapi tidak digunakan Iya. bahkan nggak tahu kemana Iya, betul iya. dari Nggak pemerintah jelas sudah gitu ya menyediakan, kan. nggak jelas Nggak jelas siapa pemakainya, ininya malah bukan yang harusnya make malah make gitu Oh, kan. Duh, tapi sekarang di Subang laju pertumbuhannya Kang.
laju pertumbuhan itu dari gugus tugas belum konfirmasi ya. Untuk data sekarang saya belum menerima karena biasanya tiap hari itu jam pukul sekarang ya pukul 15 itu baru update terbaru. Setiap hari ada update terbaru, data terbaru, ODP berapa, PDP berapa, positif berapa, sembuh berapa gitu kan. Dan mungkin yang meninggal pun diinformasikan berapa. Dan di mana titik mana yang ada yang positifnya. Mungkin dari kecamatan Jancagak, Ciater, dan kecamatan-kecamatan yang lain itu disebutkan yang positifnya berapa. Hanya saya tidak menyebutkan sekarang, data terbarunya belum keluar. Oh, Jadi salah Iya. sebut jadi masalah Nah, gitu. Iya benar. Pasti. Biasanya Data tuh harus valid ya Kang ya. betul, informasi-informasi yang hanya dibicarakan secara langsung, ditakutkannya langsung Mengundang. ditanggapi gitu kan, jadi berita hoax, wah Iya. tuh Berita hoax juga bikin panik ya justru. karena yang itu. mengeluarkan berita itu bukan sembarangan. Biasanya dilaporkan kepada gugus depan, dari gugus depan itu baru diinformasikan ke khalayak. Kalau bukan dari gugus depan, mohon dihidden terlebih dahulu. Biasanya informasi diterima langsung disebarkan. Nah, diharapkan itu dikonfirmasi dulu ke gugus tugas. Ada di gugus tugas juga, bukan hanya di Subang saja. Di masing-masing koordinator wilayah, misalkan di kecamatan itu ada. Jadi bisa dikonfirmasi dulu ke kecamatan informasi tersebut valid atau tidak. Dari kecamatan baru ke kabupaten. Oke, baik. Berarti dari kecamatan baru ke kabupaten. Informasinya bisa dikatakan dari kabupaten dikirim ke masing-masing kecamatan. Oh, kebalik ya? Jadi bulak-balik. Oh, Bulak-balik. Misalkan ada informasi positif di kecamatan A. Bener nggak dikonfirmasi? Nah, dari kecamatan itu tidak langsung disebarkan, tapi dilaporkan dulu ke gugus tugas. Nah, dari gugus tugas diinformasikan, dirangkum semuanya sudah valid, baru disebar lagi ke masing-masing kecamatan. Jadi lumayan makan waktu. Ya, jangan sampai ada kejadian seperti kejadian beberapa waktu yang lalu. Hasil lab keluar sesudah yang bersangkutan meninggal. Di wilayah tersebut dikatakan dia positif COVID. Kenyataannya hasil lab keluar itu negatif. Oh, tuh. Beritanya tersebar positif. Ternyata hasilnya keluar dia negatif. Tuh. Tuh. Jangan Berarti sampai kayak gitu ya. itu tes rapid sama yang di laboratorium. 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 Swab. Nah, itu hese nyebutkeun anak. Berarti beda ya gitu, Kang? Beda. Nah, jadi yang membedakan positif atau tidaknya itu hasil lab ya. Hasil lab. Lab we itu Kan kata dari kita. tanda-tanda aja, tanda-tanda mah oh ya harus diisolasi ketakutan. Nah, kenapa sekarang Tuh. mohon maaf rapid test itu harus diisolasi terlebih dahulu karena menunjukkan gejala-gejala ke sana. Pengantisipasian diisolasi terlebih dahulu, ditahan jangan sampai menyebar, di mana itu adalah positif, betul-betul positif, maka sudah pencegahannya sudah ditangani. Kalau memang hasilnya negatif, ya, tinggal istirahat terlebih dahulu. Saya Kang masih belum tahu bedanya ODP sama PDP. Oh, ODP sama PDP. Kalau yang dikatakan ODP itu kan orang Orang dalam Dalam pengawasan. pengawasan. Yang dikatakan orang dalam pengawasan itu adalah orang luar yang datang ke dalam. Ya. Orang Luar luar kota yang datang ke Subang Nah, misalkan. misal Ya. itu dikatakan siapapun orangnya dikatakan ODP. Dia harus lapor diri. Ketika dikatakan PDP, dia sudah melaksanakan minimal rapid test. Rapid test dia dikatakan PDP kalau memang menunjukkan adalah positif. Kalau PDP kepanjangan dari Pasien pasien dalam pengawasan. Oh, pasien udah termasuk pasien berarti. pasien karena dikatakan rapid test itu adalah menjurus. Oh. Kalau memang dikatakan positif di rapid, dia harus diisolasi maka dikatakan PDP. Tuh. Jadi resiko orang yang PDP lebih tinggi dibanding ODP. Tidak juga, hanya hasil dari penilaian, Heeh. dia menunjukkan gejala-gejala. Oh. Ya mohon maaf, yang pilek pun panasnya kan tinggi. Pilek bukan COVID kan? Nah, Belum itu, tentu, belum tapi tentu kan COVID. udah. Karena ngelihat suhunya panas, oh ini menunjukkan. Ternyata di hasil lab itu negatif, udah bukan. Hanya orang-orang di kita, kesadaran di kita ketika mendapatkan dia PDP positif, wah corona. Hati-hati. Nah, gitu. Jadi tanggapan dari PMI mengenai isu-isu dari sosial media ya kan, isu-isu yang negatifnya gitu kan. Sekarang kan banyak PDP nih, oh virus corona, oh awas. Nah, jadi gimana? Kalau dari pihak PMI kita tidak berani memberitakan sesuatu hal tentang pandemi sekarang.
karena yang ditugaskan mengeluarkan berita itu seperti yang tadi sudah dibilang, Ya, itu dari ya. gugus Ada tugas. aturannya, Ada. Ya, ada aturan aturannya. Ada aturan mainnya gitu kan. Ya. Yang mengeluarkan siapa yang dikeluarkan ketika dari gugus tugas dikatakan beritanya ini, maka akan diinformasikan oleh bukan disebut Pak, yang di Subang itu Kominfo. Wah, Kominfo. Kominfo itu yang menyebarkan itu setelah verifikasi dari gugus tugas. Nah, kami dari pihak PMI selaku relawan itu tidak bisa menyebutkan, meskipun sudah tahu tidak bisa menyebutkan, karena ketika saya menyebutkan bisa jadi berita hoax. oh, Makanya ketika mendapatkan informasi hanya verifikasi untuk diri sendiri, ini hoax atau bukan, harus verifikasi ke gugus tugas. Jadi kalau jadi dirangkum dulu ya. Harus. Nah, nanti kalau kita mau lihat updatean terbaru di mana gitu, Informasinya di mana gitu. gimana gitu. Bisa informasi. ditanyakan ke gugus tugas atau mungkin di Oh. masing-masing kecamatan ada gugus tugasnya. Oh. Hmm, Checkpoint itu bisa Checkpoint. ditanya langsung ya. Biasanya di wilayah ruang lingkup kantor kecamatan itu gugus tugas juga menugaskan orang di kantor kecamatan. Ada gugus tugas di kecamatan, misalkan kecamatan A, kecamatan B. Tidak semuanya harus selalu ke Subang. Bahkan bisa juga di link-link terkait menanyakan kepada rekan-rekan, menginformasikan yang ditanyakannya itu bukan berita dari mana, tapi harus dikonfirmasi berita ini dari gugus tugas bukan. Kalau bukan dari gugus tugas, Jangan mohon di- langsung terlebih percaya. dahulu. Tuh Jadi harus. untuk rekan warna alam ya, jadi jangan percaya dulu tentang di sosial media yang isu-isunya yang inilah yang itulah. PDP-nya segini, yang ODP-nya segini, yang positifnya segini. Nah, jangan dulu percaya. Kalau mau percaya harus lihat harus ke titik checkpoint. Jadi atau langsung konfirmasi langsung, ya. langsung konfirmasi. Soalnya kalau mulut ke mulut biasanya ada tambah-tambahan. Iya, Oh. itu. Penambahan kata-kata gitu. Penambahan kata-kata. Ya mending kalau untuk meredam. Tapi kalau buat bikin panik kan justru kan mindset orang tuh siapa tahu karena dia mungkin mikirnya nggak bakalan sakit, tiba-tiba kepanikan jadi bikin pasti saya bentar lagi sakit atau kayak gimana. Bukan mindset juga kena nanti. Nah, itu dia. Benar. Kata benar. tuh nanya di. Kang, heboh sih ya ini mah dari tadi. Ini lihat baju seragamnya luar biasa. Kan banyak sakunya termasuk aku lihat tidak di belakang ada ya. Ada juga. Itu teh ada isinya nggak? Uang semua barangkali gitu kan. Dapat THR. Masing-masing orang punya kebiasaan beda-beda ya. Seharusnya masing-masing orang itu membawa tas PP. Kalau dulu dikatakan P3K. Oh, Hmm, iya Kalau iya sekarang iya. PP itu pertolongan pertama. Masing-masing orang itu punya kebiasaan masing-masing. Nah, tak dikhawatirkan ketika bertugas kalau membawa hanya satu tas PP itu cukup sulit, harus ke sana kemari balik lagi. Biasakan diusahakan bukan hanya dari pihak PMI, dari halayak umum pun itu diusahakan punya obat pribadi, bawa obat pribadi. Nah, minimal kami yang bertugas itu menyiapkan diri di personal kit. Seperti Ya, oi. Tuh, Masya Allah. Berarti sigap banget ya gitu kan relawan-relawan. Masya Allah. Duh, saya aja tadi kecolongan hilang jarum nggak bawa jarum. Bukan. bisa Nah, dikatakan itu dia. personal kit adalah hal yang seperti ini baru ya, belum digunakan karena dapat inventaris ini yang baru, yang kemarin sudah habis isi-isinya. Nah, selain yang tiap bulan laporan atau tiap habis laporan kepada pihak markas, isinya itu dievaluasi apakah udah kadaluarsa atau belum, karena kalau sudah expired itu buat apa dibawa-bawa. Iya Nah, benar, itu. obat-obatan khusus yang Ya, benar-benar obat-obatan khusus. Harus Eh, update tiap hari. Dan tolong diinformasikan bahwa dari pihak PMI itu tidak mengeluarkan obat untuk konsumsi. bukan buat pribadi tapi untuk Ketika orang dari PMI, karena kita para medis bukan orang medis, itu tidak diperkenankan memberikan obat. oh Dan iya ya. seperti halnya kalau sudah dikenal bahwa paracetamol itu Boleh. untuk meredakan, itu tidak disarankan diberikan. Karena yang Dulu. memberikan itu adalah pihak medis ya, Oh, dari dinas kesehatan, dari puskesmas. Nggak ada khusus berwenang gitu Ya, ya, yang berwenang. yang berwenangnya. ini black box. Iya, ini cover uang. Ya, Itu masih baru, belum digunakan, bisa dilihat di dalamnya itu pada. ya izin dibuka ya. Silakan. Oke, ini ya. Uang berapa miliar ini? Eh, Saya mata duitan. Dasar. Oh, Jing, jing. Nah, oke. Masya Allah,
deskripsinya lengkap banget. Lengkap ya. Tuh ada ya pokoknya obat-obatan kayak Itu hanya obat betadine, luar saja. Lester, ya yang umum-umumnya Umum ya. ya. Yang Ini. minyak kayu putih. Ini yang Ini ditakutin. apa? Alkohol. Itu Ripanol. Oh, Ripanol. Ripanol. Tuh kan salah. Untuk mencuci bagian yang luka. Bagian itu. Bisa juga Oh, menggunakan iya, iya. air bersih, air hangat. Karena kalau bawa botol Ah. gitu kan nanti takutnya diminum lagi bulan puasa sekarang Ah. gitu. Oh, berarti minimal hal-hal dasar ini kita bawa gitu ya. Ketika melaksanakan pertolongan pertama itu sudah Tuh, tersedia. pertolongan pertama itu emang benar-benar udah Bisa dibuka. Nah, itu baru. Baru. Ini tuh kemasannya baru dibuka. Kelihatan? Kelihatan? banda. Ih, Tadi habis ngambil ini. Kelihatan ini? Kelihatan? Nah, dipakai oleh dia. yang tadi ya. Oke. Bilang jarum. Aduh, Ini Biasanya kalau anak pecinta alam personal kit juga kemana-mana harus bawa personal kit ya. iya harus bawa. Iya, Ya, biasanya sih survival kit ya. nanti ada materinya khusus di Khusus tawa. tawa. Tutorial ala warna alam. Untuk rekan warna alam ya ini terakhir ya untuk rekan warna alam. Buat mau donasi masalah copit. Aduh, copit. COVID-19. COVID-19 bisa langsung lihat di link deskripsi. Bantuan Anda sangat berarti bagi copit. Bagi orang-orang di sekitar kita ya. Jelaskan, orang mau pasti mau ngerti. Bang. Enggak, udah jelas. Itu luar biasa. Udah jelas. Udah jelas gitu. Udah, pokoknya bantuan apa-apa boleh di-share nanti di apa deskripsi di bawah nanti dijelasin ya. Bantuannya mau kemana, kayak gimana di bawah ya. Nah, Oke. langsung ya di kontak person ada langsung ya di bawah. Bisa Kalau lihat di bisa bisa langsung juga ke sekretariat langsung. Warna Alam. Di mana? Di Jalan Jaga. Di Jalan Caga. Iya, sekretariat Manggala. Itu mah kecamatan. Oh. Oh. Ciset. Kok Ciset? Ah. Di Cariam, di Cariam. Nah, itu Cariam. Ya. Saya di Ciseti. Itu mah markas Anda. Di Ciseti. Oke. Tidak berlama-lama lagi. Kenapa Iya. berlama-lama lagi? Kita ucapin Kita- terima kasih buat Kang Habib atas Ya, waktunya. Mudah-mudahan terima kasih sharing-sharingnya banyak banget ilmu yang kita dapatkan. Jangan lupa tonton terus acara kita di Ih, bete. Ini bukan Talk Show. Ketemu lagi. Sampai jumpa. Warna Alam. Kompak. Di rumah aja. Sink down and emotions feel like I never did before. Live shows and spoken real.